Jamaah kajian akad pagi subuh berjamaah Masjid Syukur rahimakumullah. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan kenikmatan yang kita terima hingga pada pagi hari ini. Kita semua yang hadir di sini telah diberikan kesempatan umur hingga sampai pada detik ini. Kemudian juga seiring itu kita diberikan kesehatan sehingga hadir di masjid ini telah kita laksanakan sholat subuh berjamaah. Kemudian juga kita masih diberikan keimanan di dalam hati kita, sehingga dengan itu mendorong badan kita, jasad kita untuk hadir menunaikan kewajiban melaksanakan perintah Allah, yaitu sholat subuh di pagi hari ini. Tentu semua itu adalah nikmat yang tidak semua diberikan, dan alhamdulillah pagi hari ini kita mendapatkan itu. Karenanya kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini mengawali kajian subuh salam subuh berjamaah, saya akan menyampaikan topik kajian pagi hari ini yang masih berbau-bau bulan Syawal, yaitu halal bihalal dalam perspektif adat dan syariat. Kalau kita bicara halal bihalal di bulan Syawal, maka itu menjadi bahan pembicaraan. Tidak hanya bahan pembicaraan, tetapi juga di antara kita itu tidak hanya sekali di bulan Syawal ini melaksanakan acara yang disebut halal bihalal. Hampir semua komunitas itu kemudian menggunakan momentum bulan Syawal setelah Idul Fitri, setelah Ramadan, kemudian acara halal bihalal lazim dan menjadi sebuah kebiasaan, dan kemudian juga disebut dengan tradisi. Mungkin di antara Bapak Ibu sampai hari ini itu sudah melaksanakan lebih dari satu halal bihalal itu, baik yang kemudian diacarai dengan suatu acara khusus maupun juga yang secara tradisi, yaitu kunjung pengunjung. Sampai hari ini saja saya sudah 2 kali halal bihalal yang diacarakan gitu. Satu yang lazim juga sekarang ini ada namanya halal bihalal terah keturunan baninan gitu ya. Itu menjadi agenda rutin setiap tahun bagi sebuah keluarga, dan itu hampir semua sekarang ini marak gitu ya. Kemudian yang kemudian menjadi menuai rezeki adalah rumah makan, kemudian tempat-tempat luas yang kemudian disewa untuk itu, dan itu keberkahan. Kemudian juga ada di lingkungan masing-masing itu tidak luput sekarang ini, namanya halal bihalal RT itu, jadi halal bihalal dusun, dan nanti agak belakang-belakang ada halal bihalal kantor. Masa Songko itu begitu PNS masuk pertama, acaranya nopo halal bihalal. Nanti sebentar kemudian ada namanya halal bihalal reuninan, seperti ketemu kembali dengan para alumni, entah itu alumni SMP, bahkan SD pun juga halal bihalal SD sekarang ini. Dan ini juga masa Songko
nanti tanggal 26 itu diundang juga halal bihalal kagama gitu. Keluarga alumni Gajah Mada. Itu semua menjadi kelaziman Bapak sekalian. Dan perlu kita pahami bahwa kalau kita kaji secara etimologi, secara bahasa, halal bihalal itu sebenarnya susah ditemukan di dalam kamus bahasa Arab. Walaupun itu nampak seperti bahasa Arab, halal bihalal. Jadi dalam kamus bahasa Arab, bahkan juga di dalam hadis maupun di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan. Kita barangkali menangkap itu sebagai pesan adalah acara orang Islam karena penggunaan bahasa halal bihalal. Jadi kajian secara etimologis itu banyak sekali disampaikan, tetapi itu menurut selera gitu ya, dan menurut pengalaman masing-masing. Karena kalau dirunut dari sisi bahasa, halal bihalal sendiri itu tidak ketemu di dalam bahasa Arab. Dan justru itu ketemu di kamus bahasa Indonesia. Kamus bahasa Indonesia malah ketemu halal bihalal itu apa? Itu kemudian menjadi sebuah definisi. Dan itulah yang kemudian kita pahami. Dan itu nanti akan kita kaji secara ilmiah tentunya gitu ya. Dan topik ini berangkat dari sebuah artikel ilmiah tentang perspektif halal bihalal dari adat dan syariat yang beberapa tahun lalu dimuat di dalam sebuah jurnal kajian Islam di regional Melayu. Nah, itu kemudian muncullah artikel tentang halal bihalal itu. Itu menjadi bagian yang menurut saya baik untuk kita ketahui bersama, karena di situ banyak sekali pesan-pesan yang kemudian itu tidak tertangkap ketika itu sudah menjadi tradisi yang turun-temurun. Jadi pesan dari orang yang menginisiasi melakukan pertama kali itu sesungguhnya syarat dengan pesan-pesan ketika melaksanakan halal bihalal. Nah, kemudian menjadi tradisi yang turun-temurun sehingga pesan yang sesungguhnya pesan religi itu kemudian hilang, hanya sekedar menjadi kebiasaan dan tradisi. Nah, hari ini mari kita kembali tengok sesungguhnya pesan-pesan apa yang kemudian berguna bagi kita untuk menjadi bagian dari metode dakwah, gaya dakwah yang bisa kita kembangkan dan menjadi bahan yang kemudian kita tangkap ajaran-ajaran atau pengajaran dari sebuah tradisi yang disebut dengan halal bihalal. Secara umum, saudara sekalian, Bapak Ibu, bahwa kita memahami pengertian umum bahwa halal bihalal itu satu adalah sebuah pertemuan setelah Idul Fitri di bulan Syawal gitu ya. Walaupun kadang-kadang ada yang setelah Syawal pun masih ada mengadakan acara itu. Tapi secara umum kita pahami bahwa halal bihalal itu jika mengadakan acara selalu enggak Syawal entek. Ayolah undangan halal bihalal ini. Jadi diacarakan di bulan Syawal. Kemudian di situ ada isi silaturahim, baik itu antar kerabat, antar terah, gitu, turunan Bani Sesmodipuro misalnya, turunan Bani Bowo Harjanto misalnya, nanti muncul juga gitu ya. Itu terah Haji Hartono, nah, itu suatu saat nanti anak cucu kita mengadakan itu gitu, halal bihalal terah. Kemudian juga ada halal bihalal komunitas, ada kantor, ada kampung, ada alumni. Kemudian yang ketiga ada isi maaf memaafkan, itu hanya menjadi isi utama. Yang pertama tadi ada silaturahim, yang kemudian ada tentu nanti diajarkan maaf memaafkan gitu. Kemudian yang keempat, yang ini sekarang diganti dengan yang lain, tetapi dulu halal bihalal itu kemudian ada namanya sajian upat, ketupat. Maka sekarang itu ada tradisi kupatan setelah bulan Syawal. Kemudian yang kelima
pengertian cara umum bahwa halal bihalal itu rasah nek orang nganggo jabat tangan. Maka di ujung acara halal bihalal itu biasanya muter, udah salaman gitu ya. Nah, jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa halal bihalal yang kemudian menjadi tradisi ini gitu ya, kebiasaan turun temurun itu sopo tau gitu ya. Pertanyaan kita, sopo dulu yang mengawali dan mengajari itu, dan apa pesan di balik acara itu yang kemudian menjadi pelajaran dan pengajaran bagi penerus. Sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa banyak sekali sekarang ini pesan itu menjadi luntur. Pesan itu menjadi luntur karena memang berkembang zaman dan tidak mengerti makna dari halal bihalal itu, sehingga bergeser. Banyak sekali kemudian anak-anak muda itu mengadakan halal bihalal, sehingga acara yang ditampilkan di situ muatan-muatan silaturahmi, maaf memaafkan, kemudian berjabat tangan itu hanya sekedar. Tapi kemudian yang diutamakan adalah hiburan. Jadi ketika panitia halal bihalal itu bukan membicarakan nanti kira-kira akan menangkap apa pesan dari halal bihalal, tetapi memikirkan ngundang sopo hiburan itu. Nah, itu yang kemudian menjadi peringatan kita. Itu betul sebuah kekeliruan yang harus kita luruskan sebagai kita umat Islam, sebagai kemudian mendapatkan tugas menyampaikan risalah, menjalankan pesan kenabian. Maka itu menjadi hal yang penting untuk kita ketahui. Jangan sampai kita larut kemudian di dalam kemelencengan dari acara itu sendiri. Jamaah Bapak Ibu rahimakumullah, maka di dalam artikel ilmiah itu bahwa halal bihalal itu adalah sebuah tradisi yang sekarang ini, tetapi pencetus halal bihalal itu tidak main-main, yaitu seorang raja di Mangkunegaran. Jadi Kanjeng Mangkunegaran I yang kita juga paham, dia bergelar Pangeran Sambernyawa. Itu adalah pendiri Kadipaten Mangkunegara yang sekarang ini sudah kita kenali gitu ya. Mangkunegaran itu adalah sebuah wilayah yang ada di kota Solo, kemudian di Pagri Benteng, itulah Mangkunegaran. Pendirinya adalah Pangeran Sambernyawa yang kita kenal gagah berani, dan itu adalah seorang adipati Islam dengan konsentrasi keislamannya yang tinggi gitu ya. Dan beliau telah kemudian merintis yaitu pertemuan setelah Idul Fitri. Jadi diundanglah seluruh para punggawa, kawula, kemudian juga para prajurit itu di suatu tempat setelah Idul Fitri, yang kemudian isi dan maknanya di situ adalah kemudian itu tadi pesan yang ingin disampaikan. Walaupun ketika itu tentu bahwa rakyat Mangkunegaran itu juga bukanlah memiliki pemahaman keislaman yang tinggi, tetapi pesan-pesan itu ingin disampaikan oleh Kanjeng Mangkunegara, yaitu tadi bagaimana bisa bertemu, bersilaturahmi, kemudian terjadi proses maaf-memaafkan, kemudian juga diakhiri dengan bagaimana pertemuan itu dengan keakraban yang disebut dengan salam-salam. Dan itu kemudian tradisi itu turun-temurun. Jadi dari tahun abad 17, dari abad 17 tradisi itu dimunculkan, walaupun ketika itu tidak dinamai halal bihalal, tetapi sebuah pertemuan setelah Idul Fitri. Nama halal bihalal itu kemudian kalau dirunut banyak sekali sejarah yang mengemukakan bahwa itu siapa yang mencetuskan. Ada yang mengatakan bahwa itu adalah istilah yang disampaikan oleh Gus Dur, kayak Abdurrahman Wahid ketika menyampaikan kepada Presiden menamai itu, acara itu dinamai saja halal bihalal gitu. Tapi ada juga yang siapa kemudian yang mencetuskan itu, nah itu tidak terlalu penting untuk kita bahas. Tetapi bahwa itu sebuah tradisi
yang diwariskan oleh seorang adipati Islam, raja Islam itu adalah penting. Jadi itu bukan temurun dari leluhur yang tidak paham Islam, tetapi oleh pencetus itu adalah seorang raja yang memiliki kepahaman tentang Islam gitu ya. Memiliki rasa kewajiban untuk menyampaikan dakwah keislaman. Karena apa jamaah sekalian? Bahwa raja-raja Islam Jawa dimulai dari Kesultanan Yogyakarta, kemudian Kasunanan Surakarta, juga di situ Mangkunegaran, itu memiliki gelar yang sampai sekarang masih dipakai. Jadi Kanjeng Mangkunegara sekian itu juga masih memiliki gelar ini, termasuk juga Sri Sultan Hamengkubuwono X, yaitu Senopati ing Alogo Sayyidin Panatagomo. Dulu ada tambahan Khalifatullah. Kalau Kanjeng Pangeran Diponegoro itu Khalifatul Rasulullah. Ini yang penting. Senopati ing Alogo itu bahasa Jawa Tinggi, ini itu adalah pemimpin perang. Jadi Sultan Panembahan Senopati ketika itu, pendiri Kerajaan Mataram, itu bergelar Senopati ing Alogo. Yang penting lagi Sayyidin Panatagomo, itu yang kemudian merasa menjadi tergugah kewajiban seorang raja untuk menjadi Sayyidin Panatagomo, karena gelarnya itu. Sayyidin itu adalah pemuka, pemimpin agama, kemudian Panatagomo adalah yang berhak mengatur tata cara keagamaan di kerajaan itu. Nah itulah kemudian para raja melalui para punggawa, melalui pembantu-pembantunya itu merasa punya kewajiban dakwah, menyampaikan kepada rakyatnya untuk paham Islam. Dan kita tahu bahwa ketika itu rakyat kerajaan Jawa itu adalah para penganut animisme dan juga Hinduisme, yang memang agama yang lebih dahulu dari Islam, kehadiran Islam. Dan oleh karena itu banyak sekali digunakan gaya dakwah, style gaya dakwah itu menggunakan simbol-simbol, menggunakan sebuah momentum perayaan misalnya. Itu supaya apa? Supaya kemudian mudah diingat oleh rakyatnya dalam rangka memahami keislaman itu. Itu ada tugas risalah, menyampaikan risalah. Jadi Raja Jawa itu kalau kita hanya memahami dari sisi kleniknya saja itu kurang lengkap. Karena sesungguhnya beliau-beliau Raja Islam Jawa itu adalah juga penyampai, pendakwah, berkewajiban dan merasa punya kewajiban untuk menyampaikan agama Islam itu kepada seluruh rakyat. Dan itu dilakukan dengan situasi kondisi saat itu. Jadi zaman dulu itu mungkin menggunakan akal pikiran, menggunakan referensi buku itu ya sesuatu yang tidak atau jauh. Kemudian digunakanlah simbol. Kita tahu juga bahwa upaya itu gitu ya, sekarang ini yang sudah dan telah menjadi tradisi yang kita kenal, tapi mungkin di antara kita tidak atau belum paham apa itu maksudnya gitu. Salah satunya adalah bagaimana raja-raja Jawa itu kemudian mempunyai cara untuk menyampaikan Islam itu kepada rakyatnya adalah yang kita kenal dengan nama sekaten. Sekaten, Bapak Ibu tahu. Sekaten adalah tradisi yang saat ini sampai hari ini masih dilestarikan setiap bulan Mulut di Kasunanan Kasunanan Surakarta maupun di Kesultanan Yogyakarta. Itu menjadi sekarang ini menjadi sebuah pasar raya. Kalau dulu zaman saya kuliah di Jogja tahun 80-an itu sempat menjadi heboh karena setiap sekaten itu yang ditampilkan adalah hiburan. Jadi di situ mengundang grup-grup dangdut secara bergilir, karena itu selama 35 hari berturut-turut ada namanya perayaan sekaten di alun-alun utara. Kalau di Kasunanan Surakarta itu juga di alun-alun utara dilakukan itu gitu. Bergeser menjadi sebuah pasar raya, pasar malam, isinya hiburan. Padahal di sini bahwa sekaten itu adalah juga metode dakwah. Para raja ketika itu ingin menyampaikan dan mengajak rakyatnya menjadi Islam. Sekaten itu berawal dari kata syahadatain, dua kalimat syahadat.
Dan kemudian para raja itu kemudian menggunakan momentum Maulud, hari kelahiran Rasulullah SAW, dengan menggelar yang namanya hiburan, yaitu dengan menabuh gamelan. Gamelan kerajaan itu ditabuh, sampai sekarang masih itu. Setiap sekatenan, setiap Maulud itu gamelan keraton itu dikeluarkan kemudian ditabuh. Dulu seperti itu gitu ya. Kemudian zaman dulu karena hiburan itu hanya hal-hal yang hubungannya dengan gamelan, alat musik gamelan itu, maka digunakan acara. Bagaimana kemudian rakyat itu tertarik dengan acara itu, kemudian masuk ke dalam arena hiburan gamelan itu. Tetapi kemudian di gerbang pintu masuk itu ada petugas-petugas punggawa agama yang ditugaskan oleh raja untuk memberikan syarat gitu, semacam tiket masuk. Tiket masuknya apa? Setiap yang masuk ke arena itu maka diharuskan membaca syahadatain. Maka oleh karena itu rakyat ketika itu mengenalnya adalah syahadatain. Kemudian orang Jawa lidahnya kemudian susah menyampaikan syahadatain, kemudian menjadilah sekaten sampai sekarang. Dan kalau ditanya para peramai sekaten saat ini bahwa itu apakah itu musiknya atau orang jualannya, ditanya nggak tahu itu urutannya. Padahal itu adalah pesan. Bagaimana seorang raja kemudian bertanggung jawab untuk menjadi Sayyidin Panotogomo, menyampaikan dakwah. Jadi dakwah zaman dulu itu bagaimana caranya supaya tertarik. Kalau zaman dulu itu adanya gamelan, itu menjadi hal yang paling menarik. Nah, itulah digunakanlah gamelan. Itu salah satu metode dakwah. Dan sebetulnya itu pun masih relevan dengan kondisi saat ini. Bagi para pendakwah, penyampai risalah kenabian, itu maka harus cerdas. Bagaimana supaya pesan ini sampai kepada orang-orang yang seharusnya mengerti tentang itu. Teknis, kemudian strategi, kemudian kreasi itu diperlukan. Jamaah sekalian, Bapak Ibu ya rahimakumullah, bahwa itu contoh jadi sekaten. Kemudian kenapa juga Kanjeng Mangkunegoro I tadi kemudian menggunakan seremoni halal bihalal, acara halal bihalal, itu sesungguhnya juga ingin menyampaikan pesan-pesan atau risalah sunnah. Sesungguhnya risalah sunnah yang ingin sampaikan di dalam acara tersebut, supaya kemudian seluruh peserta atau punggawa, prajurit dan rakyat ketika itu bisa menangkap pesan itu dan bisa memahami secara tidak langsung. Kemudian kita melaksanakan apa yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW. Mari kita tengok jamaah sekalian tentang pesan-pesan kenabian, risalah kenabian yang termuat di alam halal bihalal yang ingin disampaikan oleh pencetus acara ini, yang kemudian hendaknya kita mengerti dan kita kemudian bisa tidak tergoda untuk melenceng dari apa yang dipesankan, atau paling tidak kembali kepada pesan awal gitu ya, kembali ke laptop awal. Sesungguhnya halal bihalal itu hendaknya seperti apa gitu ya. Yang pertama jemaah sekalian, pesan-pesan dan risalah kenabian. Di dalam halal bihalal itu ada simbol, yaitu yang namanya kupatan. Jadi halal bihalal kemudian dibuatlah sebuah sajian yang namanya kupat. Sampai sekarang ini pun kita masih juga membuat tradisi itu. Tetapi apakah kita paham apa pesan di balik kupatan itu gitu ya? Kupat. Pak Bos sampun nate mireng kupat apa itu? Kalau bahasa Jawa itu disebut jarwo doso. Tetapi ini sesungguhnya maknanya sangat dalam. Kupat itu jarwo dosonya adalah laku papat. Laku itu amalan 4 perkara. Jadi kemudian dibuatlah tradisi di dalam halal bihalal ini, setelah kita melakukan laku papat ini, maka disimbolkan dengan kita membuat kupat kemudian dimakan. Zaman dahulu simbol itu menjadi lebih penting karena mudah diingat gitu ya. Cuma ketika simbol itu menjadi tradisi, pesan itu kadang-kadang tidak tersampaikan. Yang disampaikan hanya kupat. Kadang-kadang kita ditanya, ini kan tidak gaya kupat ini, apa ya biasanya ngono kuwi.
nek bodoh nggih kupat. Ya, daerah Semarang kan Pak Bowo itu di Seruan itu kupatan itu adalah setelah sholat Idul Fitri. Tapi kalau daerah Kasunanan Surakarta, Kesultanan di Yogyakarta itu kupatan itu adalah hari ke-7 itu hari ke-8. Itu tradisi. Tapi ketika ditanya gitu, kupat itu apa? Nah tadi hubungannya dengan lagu papat. Lagu papat ini adalah pesan-pesan risalah sesungguhnya. Yang pertama apa? Lagu papat itu ada 4 L di situ. Yang pertama adalah lebar paham sih bahasa Jawa. Kemudian luber. Kemudian yang ketiga adalah lebur. Yang keempat adalah labur. Gampang sih ngapal gitu tadi. Lebar, luber, lebur, labur. Itu pesan-pesan adalah pesan-pesan religi sesungguhnya, pesan-pesan risalah Rasulullah SAW. Apa lebar? Lebar adalah menyelesaikan perintah Allah yang namanya saum di bulan Ramadan. Lebar. Jadi kita sebagai umat Islam itu diingatkan, nek bulan Ramadan kewajiban kita adalah ngelebar ke poso, ngerampungke nutupe anggene puasa siang. Sebagai bentuk melaksanakan perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah itu lebar. Itu laku yang pertama. Langkah pertama adalah mengingatkan kita bahwa kita harus sebuah kewajiban itu untuk menyelesaikan puasa. Yang kemudian yang kedua adalah luber. Luber itu sesuatu yang melimpah. Luber ki rezeki. Nah ini yang kemudian simbol ini menjadi pesan adalah nek wis poso itu ya bayar zakat, luberke rezeki. Jadi rezeki ini ya jangan disimpan-simpan, tetapi ada ajaran, ada pesan, ada kewajiban yang disampaikan yang kemudian menjadi kewajiban kita yaitu membayar zakat. Apakah itu zakat mal maupun zakat fitri. Itu luber. Jadi dua laku ini sudah dilaksanakan. Maka ketika dua laku ini, dua amalan ini dilakukan, maka Allah kemudian melalui Rasulullah mengatakan bahwa man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kemudian tambahi apa itu zakat fitri adalah pembersih dari sesuatu yang kita tidak lakukan dan kita lakukan dengan tidak sengaja, maka dibersihkanlah dengan zakat fitri. Dan itu kemudian dengan dua laku itu akan mendapatkan yang disebut dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, menyelesaikan puasa, membayar zakat. Allah telah memberikan ampunan kepada pelaksana dua laku tadi, puasa dan bayar zakat. Tapi kemudian Rasulullah juga mengatakan bahwa dosa kepada Allah bisa dilebur seperti itu dengan taubat, tetapi dosa dengan sesama manusia itu harus ketemu, harus dilafalkan, minta maaf. Maka oleh karena itu di dalam pesan ini ada yang disebut dengan halal bihalal ini menjadi bagian dari pelengkap. Dosanya kan Gusti Allah wis entek. Tetapi apakah dosa saya dengan Mas Rudi, dengan Pak Bowo itu sudah lunas? Belum. Ketika saya salah dengan Pak Bowo harus minta maaf kepada Pak Bowo. Maka laku yang ketiga adalah lebur. Do ketemu ono, kemudian melebur dosa, saling maaf memaafkan. Itu laku yang ketiga dari pesan yang namanya laku papat kupat itu. Setelah dosa kepada sesama pun telah saling direlakan, diikhlaskan, dihalalkan, maka laku yang terakhir dengan simbol kupat itu adalah labur. Nek dalem dilabur itu tadi nopo Pak Bowo? Putih, bersih gitu. Jadi labur itu adalah simbol dari sebuah laku yang keempat setelah 3 laku dilaksanakan. Poso wis dilakoni, bayar zakat sudah dilakoni, kemudian saling memaafkan tidak dilakoni, kemudian jadilah kita bersih di awal bulan Syawal itu karena dosa-dosanya wis dihapus. Itu simbolnya, simbol-simbol yang kemudian bisa kita tangkap di dalam acara halal. Gitu. Kemudian juga di situ pesan-pesan risalah juga menjaga silaturahim. Dengan bertemu itu, dan saat ini apalagi ya zaman sudah maju,
banyak yang merantau, maka jalinan silaturahim gitu ya. Silat itu menyambung, rahim itu kasih sayang, baik itu sesama keturunan maupun sesama tetanggaan, komunitas, itu dijalin kembali, disambung kembali silaturahim. Maka di dalam halal bihalal itu juga menjadi penting makna silaturahim. Tidak hanya sekedar ini itu, tetapi kemudian bagaimana tali-tali kasih sayang, baik itu yang dimunculkan melalui rahim, melalui seorang keturunan, maupun juga oleh sebuah komunitas, alumni misalnya, kelompok RT misalnya, itu disambung. Jangan sampai gitu ya. Ketika kita mengawali bulan Idul Fitri, itu ada di antara warga yang masih ada sing jotaan, atau ketemu jotaan. Nonton gitu, desa-desa ini Mas Rudi. Tonggo kono tonggo jotaan. Goro-gorone mong apa? Godhong gedangnya dipanen ra kondo misalnya. Itu kalau tidak dipertemukan maka putus, maka itu harus disambung. Itu makna yang harus sampai. Ketika mengumpulkan orang-orang ketemu, maka itu dalam bentuk tetanggaan atau mungkin komunitas yang lama gitu ya. Sekolah dhisik aku tahu ngapusi bocah ini. Tahu ngetaki karena itu dulu bulian gitu. Sering diketak, sering digajuli misalnya gitu ya. Nah, sekarang ketemu lagi, mbok wis 10 tahun ya diketemukan. Karena dulu putus, sekarang disambung, itu disilaturahim. Itu momentum halal bihalal pesan risalah. Kemudian juga memohon maaf dan memberi maaf. Kemudian yang keempat, mengucap salam dan berjabat tangan ketika bertemu dan berpisah. Nah, ini semuanya jamaah sekalian dari sisi perspektif syariat itu diajarkan oleh Rasulullah. Menjalin, menjaga silaturahim, memohon maaf dan meminta maaf, memaafkan itu perintah Rasul, itu risalah sunnah yang harus sampai kepada kita semua yang sekarang ini. Dan halal bihalal adalah tool, adalah instrumen, adalah alat dakwah. Alat dakwah untuk apa? Untuk menyampaikan pesan-pesan ini. Nah, ini harus kita tangkap, harus kita tangkap. Jangan sampai kita kemudian bersikap agak ekstrim. Agak ekstrim itu begini, wah halal bihalal ramah tuntunan ini, itu malah rasa. Tetapi kita harus mencari hikmah di situ, mencari pesan di situ untuk apa? Untuk mewarnai sebuah acara yang kita terlibat di situ, supaya kembali kepada rel maksud dari pencetus halal bihalal itu, yang sesungguhnya adalah menyampaikan risalah kenabian, ajaran agama Islam. Mari kita tengok jamaah sekalian beberapa hadis Rasulullah SAW. Kaitannya kalau tadi tentang kupat itu jelas di dalam Al-Quran disebutkan gitu ya, pelaksanaan puasa itu landasannya adalah surat Al-Baqarah surat 183. Kemudian jadilah simbolis kupatan, yang di situ ada makna menyampaikan atau menyelesaikan puasa, membayar zakat, kemudian saling minta maaf, mohon maaf, menebur dosa, kemudian kembali kepada fitrah suci itu. Lah, kemudian satu tadi bertemu untuk melebur dosa, menjalin silaturahim itu sesungguhnya adalah pesan-pesan kenabian. Maka mari kita tengok beberapa hadis Rasulullah yang mengajarkan dan menuntunkan, memerintahkan untuk silaturahim, mohon maaf, memaafkan, dan juga mengucap tangan, berjabat tangan ketika bertemu, berpisah gitu ya. Mari kita tengok jamaah sekalian pesan sunnah tentang silaturahim gitu ya, yang ada, yang dimaksud di dalam pencetus acara halal bihalal. Ada pesan sunnah di situ. Yang pertama tentang silaturahim. Rasulullah SAW mendefinisikan orang yang bersilaturahim itu dengan sabda beliau, yang artinya bukanlah bersilaturahim orang yang membalas kunjungan atau pemberian, tetapi yang bersilaturahim adalah menyambung apa yang putus gitu. Jadi nek datangi Pak Narjo, wah aku tak dolan yang Pak Narjo, aku wingi didolani, itu bukan silaturahim Pak. Tapi dengan sadar diri, oh aku rata ketemu karo koncoku SMP, tak tekani gitu, supaya terjalin kembali hubungan kasih sayang itu yang disebut silaturahim. Jadi Rasulullah mengatakan bahwa bukanlah silaturahim orang yang membalas kunjungan, tetapi yang bersilaturahim adalah menyambung yang putus gitu. Menguatkan
yang telah ada itu termasuk menyambung yang putus. Menjaga supaya tidak putus itu juga bagian dari silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, hadis tentang silaturahim, perintah Rasulullah tentang silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Saya bacakan artinya. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya dan dipanjangkan pengaruhnya, maka sambunglah tali silaturahim, sambunglah tali persaudaraan. Ini perintah Rasulullah. Siapa saja yang ingin umurnya dawa, itu umur dawa ya sering-sering menjaga ini. Mula nek jenengan niku ngopeni wonten warga neng-nengan, kebetulan jenengan ketua RT. Warga kae neng-nengan, ora aru-aruan. Niku kewajiban ketua RT nggih mawuhke. Kalih dibet-beti. Jenenge nyambung silaturahim ki ndawak umur. Nek kowe tetep jothak itu jenenge golek cendak umur, ora ngoten kene. Muga-muga mangke do wedi. Jadi agar-agari cendak umur ini wong jothakan niku mesti do wedi. Kendang-kendang mawuh. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan panjang pengaruhnya, maka sambunglah tali persaudaraan. Kemudian hadis lain lagi disebutkan, hadis riwayat Bukhari, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka sambunglah tali persaudaraan. Jadi menyambung tali persaudaraan itu bagian dari adalah tanda-tanda keimanan seseorang. Kemudian dalam surat Ar-Ra'd disebutkan, dan orang-orang yang menghubungkan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihubungkan, yaitu silaturahim, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Jadi juga perintah Allah Subhanahu wa taala untuk saling menyambung. Ini adalah pesan sunnah tentang silaturahim. Maka ketika kita terlibat di dalam halal bihalal yang diacarai oleh siapapun, maka ini jadikan bagian dari niatan kita untuk hadir di situ. Untuk apa? Untuk menyambung silaturahim, karena itu adalah bagian dari perintah Rasulullah SAW. Jangan hanya sekedar datang. Kalaupun kita menjadi panitia, maka muatan silaturahimnya itu dipertegas. Ojo melu-melu kehendak orang banyak itu menjadi kabur. Yang dipertegas adalah hibur menghiburnya. Itu yang menjadi penting malah gitu. Jadi itu kabur. Maka kita harus, kewajibannya adalah menegaskan bahwa pesan halal bihalal itu salah satunya adalah menyambung silaturahim. Kemudian jamaah sekalian, tentang pesan sunnah, maaf memaafkan. Nah ini penting juga, karena di dalam tradisi halal bihalal tentu salah satunya diacarakan itu. Tetapi kadang-kadang pergeseran makna, pergeseran nilai dan ketidakpahaman itu maaf memaafkan itu hanya sekedar gitu ya. Kalau zaman sekarang tidak sepenuh hati gitu ya, ngomong sekedar. Nah, bocah-bocah sekarang ya paling-paling gitu. 00 Pak D, 00 Pak D, 00 Pak D lah itu apa gitu maknanya, itu harus kita geser. Ojo mau 00 bro, gitu deh. Pak D, 00 Pak D. Bahkan kadang-kadang ada sebagian kita itu memaknai kalau ketika kita minta maaf udah sama bro, urusan minta maaf itu urusan lebaran. Saiki yo rasa minta maaf lah gitu. Itu sesuatu yang salah. Di dalam tradisi halal bihalal salah satu adalah maaf memaafkan. Hadis riwayat Tabrani di dalam apa itu nomor 6482 tentang maaf memaafkan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi cobaan kemudian bersabar, diberi kenikmatan kemudian bersyukur, dianiaya kemudian memaafkan, dan bertaubat, berbuat zalim dan berbuat zalim kemudian bertaubat meminta maaf, maka merekalah yang akan mendapatkan kedamaian dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Di sini ada dianiaya kemudian memaafkan. Ini lebih dalam hanya sekedar minta maaf dan memberi maaf. Dianiaya tanpa diminta maaf, dia telah memberikan maaf.
Itu adalah ajaran sunnah kenabian yang ada, yang ingin disampaikan di dalam pesan halal bihalal. Kita juga paham di dalam surat Al-Imran ayat 134 gitu, tanda-tanda orang mutakin itu adalah orang-orang yang menafkahkan rezekinya baik dalam kondisi lapang maupun sempit. Pisaro ibal durul. Kemudian orang-orang yang memaafkan, berlapang dada, gitu. Memaafkan orang lain, itu bagian dari tanda-tanda seorang mutakin. Dan itu menjadi pesan yang ingin disampaikan. Ketika halal bihalal, maka ini pesan tentang ini. Ketika kita hadir di halal bihalal, ya rasa nunggu jalui maaf. Kita berusaha mengikuti pesan Rasulullah ini, memberi maaf sebelum orang minta maaf. Itu adalah sebuah perilaku orang-orang yang bertakwa, yang itu menjadi keinginan kita dari tujuan berpuasa. Menjadi mutakin salah satunya adalah memaafkan, berlapang dada. Kemudian hadis yang kedua, jemaah sekalian, hadis riwayat Bukhari nomor 65, diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pernah berbuat zalim kepada saudaranya, maka hendaknya ia minta kehalalannya, minta maaf. Sebab di sana di akhirat nanti tidak ada dinar dan dirham untuk menebus kesalahan. Sebelum amal kebaikannya diambil dan diberikan kepada saudaranya yang dijalimi. Jika ia tidak memiliki amal kebaikan, maka amal keburukan saudaranya dan akan dilemparkan kepadanya. Ini pesan-pesan kenabian. Ini sering digunakan juga hadis tentang orang-orang yang bangkrut. Bangkrut di akhirat. Siapa itu orang bangkrut di akhirat? Yaitu orang yang bersalah, tidak meminta maaf. Sehingga orang bersalah tidak meminta maaf sampai mati. Orang yang disalahi belum ridho dengan itu, maka tidak ada di sana itu bayaran dengan saya ingin tekan ketemu ya aku disi salah, tak bayar dengan dinar atau dengan apapun orano. Maka kesempatan adalah minta maaf ketika masih di dunia. Kalau sampai tidak meminta maaf itu dan belum dihalalkan oleh saudaranya, maka yang pertama kebaikannya akan diambil. Jadi makanya bangkrut. Banyak orang bangkrut itu karena amalnya yang sudah ditumpuk-tumpuk di dunia, tetapi oleh karena salah dengan orang lain tidak minta maaf, maka pindah amal kebaikannya. Gitu. Kalau tidak punya amal kebaikan, maka ini disebutkan, maka amal keburukannya orang yang disalah itu yang pindah ke, kemudian yang ingin kita munculkan di dalam setiap halal bihalal. Kemudian jamaah sekalian, pesan sunnah, pesan Rasulullah SAW tentang salam-salaman, mengucap salam ketika bertemu, kemudian berwajah ceria. Ini juga ingin pesan disampaikan di dalam halal bihalal. Halal bihalal adalah pertemuan, bertemu dengan orang banyak. Maka apa yang harus disampaikan? Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman hingga kalian saling menyayangi, menguatkan silaturahim, kasih sayang. Maukah kalian aku tunjukkan di atas sesuatu yang mana apabila kalian mengerjakannya, niscaya kalian akan saling menyayangi. Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, sebarkanlah salam di antara kalian. Maka salah satu adab atau kewajiban ketika ketemu dengan sesama muslim, maka mengucapkan salam. Oleh karena itu jemaah sekalian, ketika kita hadir di dalam halal bihalal, jangan ditinggal ini. Ketemu, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Karena itu sebuah ajaran pesan Rasulullah. Ketika bertemu, tebarkanlah salam. Gitu ya. Kemudian yang kedua, sambungan dari menyebarkan salam, hadis riwayat Muslim. Janganlah kamu menganggap remeh sedikit pun terhadap kebaikan, walaupun kamu hanya bermanis muka kepada saudaramu sesama muslim ketika bertemu. Nah ini jangan lupa, mengucap salam kemudian bermuka manis, ojo semrawut, ojo rangetke. Kadang-kadang ada saudara kita ya, ketika salaman itu malah nengokin nang dindi. Wonten nggih Pak Narjo, assalamualaikum nih, iki sing jalan ning kene ndelengi ning kono. Nah, itu tidak etis, nggih. Tidak etis. Assalamualaikum atau gitu ya.
salaman sing diingetke kok setelahnya. Lah ini ya pas disalami malah ra diinget. Jadi nanti niku Pak. Manusiawi nek jenengan rada dongkol gitu. Karepe maaf ning dongkol. Wong salamane ora mirsani iki. Wong agek ora dimirsani wis dongkol. Niku samene merengut. Wis salaman lho jegadul ngono kaya kemarahan. Nah itu maka oleh karena itu Rasul berpesan, itu sepele, bermuka manis ketika bertemu itu sesuatu kebaikan. Gitu ya. Sebuah sedekah. Senyum kepada saudaranya itu sedekah. Maka ini dalam halal bihalal jangan sampai itu hilang dari pesan-pesan yang harus nampak. Kita sebagai muslim yang paham itu, maka amalkan itu. Ini jadi panitia, nek perlu di acara nek teko iki salaman. Aja mung baline tok. Salaman. Assalamualaikum. Wajah ceria. Dan juga perlu di dalam undangan halal bihalal itu ada catatan. Ketika bertemu hendaknya mengusap salam dan jangan ada yang bersedih. Hendaknya seluruhnya bersenyum. Lah itu beri catatan kalau perlu. Sehingga hadir di dalam majelis halal bihalal itu betul-betul bisa menunaikan pesan-pesan Rasulullah ini. Berikutnya, ini hadisnya agak banyak, tapi ini penting juga. Hadis riwayat Tabrani. Apabila seorang muslim bertemu dengan saudaranya sesama muslim, lalu ia menjabat tangannya, gitu ya, maka akan berguguranlah dosa-dosa keduanya. Sebagaimana bergugurannya dedaunan dari pepohonan yang kering di hari angin bertiup sangat kencang. Jikapun tidak, maka akan diampuni dosa-dosa keduanya meskipun sebanyak buih lautan. Nah ini janji, jangan dilewatkan ketika bertemu itu salaman. Jadi ketika berjabat tangan dengan tulus tadi, diawali dengan ucapan salam, kemudian berwajah ceria, berjabat tangan, maka kemudian disebutlah di sini berguguran gitu. Dosa-dosanya sebagaimana angin puting beliung menggugurkan daun rontok. Itu yang kita gendaki dengan acara halal bihalal. Maka itu menjadi pelengkap yang harus ada. Itu ketika bertemu. Hadis berikutnya adalah hadis riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, seorang bertanya, wahai Rasulullah, apakah kami harus menundukkan kepala apabila salah seorang dari kami bertemu dengan saudaranya atau sahabatnya? Beliau menjawab tidak. Ia bertanya lagi, apakah dia harus mendekap dan menciumnya? Beliau menjawab tidak. Orang itu bertanya lagi, apakah harus meraih tangannya dan menjabatnya? Beliau menjawab ya. Jadi menurut Rasulullah itu orang rasa apa cipika-cipiki misalnya, rasa berpelukan gitu Rasulullah. Tidak. Apakah harus menunduk hormatnya sampai menundukkan kepala? Rasulullah menjawab tidak. Cukup berjabat tangan. Ulurkan tanganmu untuk berjabat tangan dengan senyum, dengan keceriaan, kemudian ucapkan salam. Gitu. Jamaah sekalian, itu adalah pesan-pesan kenabian, pesan-pesan Rasulullah yang ada di dalam acara tradisi yang sekarang kita kenal tradisi. Itu tradisi. Tapi kita harus paham bahwa tradisi itu diciptakan oleh seorang raja Islam, seorang sultan yang mempunyai kepedulian untuk menyampaikan pesan-pesan keislaman. Dan itu ya baik-baik saja untuk kita lestarikan. Yang penting gitu ya, jangan larut terhadap hanya tradisi kebiasaan, tetapi tangkap pesan-pesan kenabian itu sebagai bagian dari alat dakwah, sebagai bagian dari instrumen dakwah kita. Jadi kalau jenengan neng dusun ono acara bihalal ya aja ogah-ogahan. Justru ambil peran. Upayakan mengambil peran di depan. Untuk apa? Untuk bisa mewarnai, mengembalikan ini, mengambilkan pesan-pesan di halal bihalal itu untuk menangkap pesan yang disampaikan oleh pendahulu. Jadi jangan sampai saudara bersikap kemudian justru menjauhi atau santai neng buri. Aku rasa melu-melu, sepenting teko. Nah itu kurang bijaksana. Akhirnya siapa yang mengambil alih acara itu? Yang orang nggak paham. Sehingga ketika menyusun acara yang dibesar-besarkan adalah hiburan. Ketika menyusun panitia yang sampai berantem membicarakan adalah hiburannya sopo, ngundang sopo. Itu karena apa? Karena kita tidak hadir, karena kita ogah-ogahan untuk terlibat. Nah sekarang
ayo masuk, karena halal bihalal itu adalah sebuah kebiasaan baik yang memang rohnya adalah roh menyampaikan pesan keislaman. Walaupun sekarang menjadi tradisi itu tidak hanya orang Islam ya, dalam kantor halal bihalal ya seluruh dengan warga non muslim gitu ya. Tapi itu baik-baik saja ketika kita paham. Jamaah sekalian, maka kesimpulan dari uraian ini ingin saya sampaikan bahwa satu, halal bihalal itu sebuah tradisi iya, tetapi perlu kita menangkap bahwa tradisi itu bermula dari sebuah ide yang cemerlang yang dibungkus dengan dakwah. Kewajiban dakwah seorang raja untuk menyampaikan kepada seluruh rakyatnya, dan pesan-pesan itu hendaknya kita tangkap. Kanjeng Mangkunegara I, Pangeran Samburnyawa adalah adipati Islam. Dia terkenal, dikenang sampai sekarang. Berbeda dengan Kasunanan, karena selama Mangkunegaran itu berdiri, itu tidak pernah bekerja sama dengan penjajah Belanda. Nah, itu kelebihannya. Itu sama dengan Kesultanan Yogyakarta. Selama berdirinya Kesultanan itu belum pernah yang namanya bekerja sama dengan Belanda. Berbeda dengan Kasunanan Surakarta. Kasunanan Surakarta itu dikenal sebagai anteknya Belanda. Maka ketika ini turunan dari dari sebuah raja yang memang betul-betul tegak lurus, NKRI zaman sekarang gitu kan. Jadi tegak lurus, zaman dulu belum ada NKRI. Tegak lurus, orang abdi karo penjajah. Itulah Mangkunegara, itulah Kesultanan Yogyakarta, Hamengkubuwono. Itu dalam sejarahnya belum pernah membuat perjanjian kerjasama dengan Belanda. Menjadi antek Belanda tidak pernah. Itulah pewaris acara halal bihalal yang merupakan tokoh agama Islam yang perlu menjadi catatan. Jadi Kanjeng Mangkunegara itu tokoh agama Islam dengan gelarnya Sayyidin Panatagomo. Kemudian yang kedua kesimpulannya, Bapak Ibu sekalian, bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan acara halal bihalal. Gitu. Jangan kita menganggap bahwa saling memaafkan itu hanya ada di acara bulan Syawal, ada di acara itu. Ini yang penting. Jadi aja nunggu halal bihalal njewon ngapura. Kalau kita tahu berbuat salah, maka ajaran Rasulullah tadi disebutkan bahwa ya segera minta maaf. Jadi jangan sampai larut. Sebuah pembicaraan yang sering kita dengar gitu ya. Urusan minta maaf itu urusan lebaran, bro. Orang saiki kowe yo ngapura, engko sik bodoh wae. Itu salah. Minta maaf ya begitu salah lah minta maaf. Kenapa? Apa panjenengan tahu, yakin sok bodoh iki awake dhewe urip? Nggih. Lah sudah mati, kita sudah merasa salah kok nunggu lebaran wis mati. Berlakulah tadi orang yang bangkrut, yang akan diambil kebaikannya oleh saudara kita yang kita dolimi. Itu oleh karena itu salah. Urusan minta maaf, urusan lebaran salah. Minta maaf itu nunggu lebaran salah. Jadi walaupun tradisi halal bihalal itu ada tradisi, kemudian acara minta maaf, acara itu betul-betul bisa menangkap dan menyampaikan pesan-pesan kenabian, pesan-pesan Rasulullah, ajaran-ajaran Islam yang memang itu dikehendaki oleh para pencetus terdahulu.